Selamat pagi Ibu, selamat datang di Apotek Jaya Farma. Ada yang bisa saya bantu? Pagi Bu, saya mau menebus resep. Oh boleh, Ibu boleh silakan duduk terlebih dahulu. Sebelumnya untuk resepnya ini Ibu tebus untuk Ibu sendiri ya? Ya, untuk saya sendiri. Oh oke, Ibu boleh sebutkan namanya? Saya Rina, Oke, baik. Untuk umurnya Ibu? 29 tahun. Baik, terima kasih. Baik Ibu, setelah saya baca, ini obat-obatannya untuk tuberkulosis. Sebentar saya siapkan terlebih dahulu ya obatnya. Ibu, sebelum saya memberikan obatnya, saya akan mengadakan sesi konseling. Sesi ini bertujuan agar Ibu bisa mengonsumsi obat-obatan ini dengan baik, dengan tata cara yang benar, dan dengan patuh juga, supaya pengobatannya juga lebih efektif. Nah, sesi konseling ini akan berjalan 3-5 menit ke depan. Apakah Ibu berkenan? Boleh? Oke, baik, terima kasih ya Ibu. Sebelumnya saya mau bertanya, apakah Ibu sudah merasa cukup nyaman berada di ruangan ini? Udah sih. Untuk beberapa menit ke depan, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan yang juga menunjang terapi Ibu. Nah, tetapi saya juga mau menjamin kerahasiaan dari jawaban-jawaban Ibu hanya untuk sesi konseling ini. Oke, baik Ibu, untuk obat-obatannya ini ada 3 ya Bu. Ada pertama untuk OHT, Pyridoxine, Perfect Plus, untuk obat suplemennya. Sebelumnya, bagaimana penjelasan dokter tentang obat-obat ini? Dokter sih cuma jelasin ada obat TB sama vitamin. Oh baik, lalu bagaimana arahan dari dokter terkait tata cara penggunaan obat ini? Digunainnya secara rutin, cuma dijelasin itu doang sih. Oh oke, baik Ibu. Lalu apa harapan dari pengobatan ini yang disampaikan oleh dokter? Saya sih batuk-batuk terus ya. Oh, oke, jadi untuk supaya Ibu juga mengurangi batuk-batuknya ya. Oke. Baik, sebelumnya itu untuk ini kan obat-obatan tuberkulosis ya, saya mau bertanya apakah Ibu ada riwayat alergi obat-obatan sebelumnya? Alergi obat sih nggak ada. Alergi obat nggak ada, sedang konsumsi obat-obatan lain mungkin? Nggak ada juga. Oh, nggak ada juga. Untuk saat ini mohon maaf, apakah Ibu sedang ada rencana kehamilan atau sedang menyusui? Saya ada bayi sih. Oh, sudah ada bayi. Bayinya usia berapa ya Bu? 1 bulan. Oh, sekitar 1 bulan, baik. Oke, Ibu, jadi untuk obat TBC ini ada OAT, ini fixed dose combination yang sudah diberikan oleh dokter. Nah, untuk obat tuberkulosis ini pengobatannya atau terapinya itu harus selama 2 bulan untuk fase intensifnya. Setelah 2 bulan juga, Ibu akan melanjutkan ke fase lanjutan selama 4 bulan berikutnya. Dan untuk obat-obatan ini itu harus dikonsumsi tiap hari ya Bu ya. Jadi jangan sampai ada hari yang bolong Ibu tidak konsumsi obat gitu, karena ini juga akan menunjang dari hasil terapi Ibu gitu. Lalu sebelum obat-obatan ini habis juga saya sarankan untuk langsung konsultasi ke dokter supaya Ibu dapat obat baru gitu. Jadi jangan sampai ada hari yang bolong gitu, nggak konsumsi obat gitu. Oke, untuk obatan yang OAT ini tuh terdiri 4 obat. Di dalamnya ada isoniazid, rifampicin, pyrazinamide, dan juga ethambutol. Nah, obat-obatan ini mungkin memberikan efek samping ke Ibu, tetapi respon dari tubuh tiap orang juga bisa beda-beda ya Bu. Jadi mungkin saja Ibu tidak merasakan efek sampingnya. Namun saya akan bantu jelaskan supaya nanti jika memang terjadi efek sampingnya, Ibu tidak kaget. Nah, yang pertama ini ada isoniazid. Kalau isoniazid itu mungkin Ibu akan merasakan kesemutan di kaki atau di tangan. Lalu untuk rifampicin itu bisa menyebabkan urin kemerahan dan juga sebetulnya ada efek ke ginjalnya. Namun dari hasil pengecekan fungsi hati dan ginjalnya Ibu masih baik ya, gitu. Jadi nggak apa-apa. Lalu untuk pyrazinamide ini bisa menyebabkan asam urat atau nyeri sendi, dan ethambutol itu efeknya ke penglihatan. Jadi mungkin aja ada gangguan penglihatan. Nah, untuk konsumsi OAT ini 1 kali sehari dan sebelum makan ya. Jadi saya sarankan mungkin di pagi hari sebelum Ibu beraktivitas, sebelum makan itu 1 kali sehari aja dan tiap hari. Lalu selanjutnya ada Perfect Plus. Untuk Perfect Plusnya ini itu untuk suplemen HT. Tentu juga diberikan oleh dokter untuk mengurangi efek samping yang tadi. Nah, lalu ada juga vitamin B6. Ini adalah pyridoxine, vitamin B6 untuk mengurangi efek dari isoniazid tadi yang menyebabkan kesemutan gitu. Nah, berbeda sama obat OAT, untuk kedua suplemen ini dikonsumsi setelah makan gitu. Jadi boleh di pagi hari, tetapi yang penting udah makan aja gitu. Nah, Bu, berarti yang ini konsumsinya harus tiap hari ya? Iya, betul, harus tiap hari selama 2 bulan ke depan gitu.
gitu. Jadi jangan sampai ada yang terlewat atau jangan sampai putus obat gitu ya, supaya karena tuberkulosis ini pengobatannya benar-benar harus taat gitu, harus tertib. Nah ibu, kalau misalkan saya saranin untuk menggunakan alarm atau pengingat setiap harinya supaya ibu tetap ingat gitu. Lalu kalau misalkan ada dosis yang terlewat nih bu, misalkan hari ini ibu lupa tapi ingat nanti siang gitu, itu nggak apa-apa, ibu langsung konsumsi aja dosis yang terlewat. Tetapi kalau ibu misalkan baru ingatnya besok, saya langsung konsumsi dosis berikutnya, tapi jangan double dosis gitu. Jadi jangan sampai mengonsumsi 2 obat sekaligus gitu. Tapi kalau misalkan terlewatnya sampai 1 atau 2 hari, saya saranin untuk kembali langsung konsultasikan ke dokter gitu ya bu ya. Kalau saya batuk-batuk terus ada bayi itu gimana ya? Oh iya betul ibu, bayi ibu sebelumnya apakah sudah vaksin? Sudah. Oh, vaksin apa ya bu ya? Vaksin BCG. Oh, vaksin BCG-nya sudah. Oke. Vaksin BCG ini juga merupakan salah satu bentuk pencegahan dari tuberkulosis, tapi karena ibu memang didiagnosa tuberkulosis, maka bayi ibu juga tetap harus mengkonsumsi obat pencegah dari tuberkulosis ini. Tapi saya sarankan untuk kembali konsultasikan ke dokter anaknya. Itu nanti ibu penjelasan aja kondisi ibu dan kondisi bayi ibu gitu. Jadi bayi ibu harus diberikan obat pencegahan ini gitu. Lalu untuk sehari-hari ibu biasanya aktivitasnya seperti apa ya bu ya? Saya ibu rumah tangga sih. Oh ibu rumah tangga, jadi emang frekuensi bertemu bayinya juga cukup sering Iya, ya. betul. Berarti tetap menyusui juga. Iya ibu nggak apa-apa, menyusuinya juga tetap boleh dilanjutkan. Tetapi saya sarankan kalau misalkan memang bisa sedikit mengurangi frekuensi kontak dengan bayi, atau memang sedang dirasa akan batuk, mungkin agak sedikit menjauhi bayinya dulu. Lalu jangan, saya sarankan untuk tidak tidur bersama bayinya. Jadi bayinya mungkin dipisah di krib terpisah gitu. Jadi jangan sampai satu kasur, karena itu bisa dari infeksinya itu juga bisa memperparah gitu. Jadi boleh menyusui ya? Iya, nggak apa-apa ibu, dilanjutkan aja gitu. Lalu karena mungkin ibu juga nanti akan lebih sering berada di rumah ya bu ya, saya saranin supaya sirkulasi udara di rumahnya tetap dijaga dengan baik, supaya jangan terlalu lembab gitu. Karena tuberkulosis ini kan infeksi bakteri ya bu. Bakteri ini suka banget di tempat yang lembab-lembab, yang kayak basah, yang dingin gitu. Jadi saya saranin untuk sering-sering tiap hari, tiap pagi buka jendela, buka pintu supaya anginnya bersirkulasi bagus ke rumah ibu. Lalu kasur-kasur yang bekas ibu pakai itu sering dijemur gitu, supaya bakterinya nggak tumbuh banyak gitu. Terus jangan lupa tetap konsumsi nutrisi yang cukup, sayuran dan buah-buahan gitu, supaya imun ibu juga bagus gitu. Ya. Untuk obat-obatannya, ini expired date-nya masih lama ya. Ini di Oktober 2027. Sedangkan yang ini di September 2008, September 2008 juga. Nah, untuk penyimpanannya disimpan di suhu ruang, terhindar dari sinar matahari, dan kalau ibu punya lemari obat, disimpan di lemari obat-obatan ya. Jangan sampai mudah diakses oleh orang lain gitu. Oke. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan lagi ibu terkait pengobatan ini? Udah cukup sih penjelasannya. Oke, sudah cukup. Oke, sebelum selesai, saya mau minta tolong ibu untuk kembali menjelaskan tata cara dari penggunaan obat-obatan ini. Untuk ini obat TB ya diminumnya sekali sehari setiap hari, terus sebelum makan. Betul. Kalau sisanya itu sesudah makan. Iya, sesudah makan. Sama saya kalau bisa sirkulasi udaranya juga lebih bagus dibuka jendelanya, sama ngejemur kasur ya ibu ya. Betul. Oke, kalau misalnya sudah tidak ada yang mau ditanyakan kembali, ini boleh minta tolong ditandatangan di sebelah sini untuk bentuk dokumentasi penyerahan obat. Oke, kalau begitu ini obat-obatannya boleh dibawa saja. Ibu, ini ada kartu nama saya. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, boleh langsung kontak ke nomor tersebut, atau kalau ibu mau datang kembali ke apotek ini juga boleh. Kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan yang akan mau ditanyakan, boleh langsung kontak ke nomor tersebut. Oke. Makasih ya bu. Oke, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, saya ucapkan terima kasih untuk sesi konselingnya. Semoga bisa membantu ibu untuk patuh terhadap pengobatannya, dan juga semoga sehat selalu. Makasih ya bu. Terima kasih bu.